Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya Lisa Purwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS Al-Falah Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh dan perubahan yang saya alami yang saya dapatkan di modul 1.1, yaitu filosofi dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang secara konteks lokal, sosial, dan budaya, dan saya terapkan di kelas dalam pembelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengajaran. Pengajaran yaitu memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahir, sedangkan pendidikan merdekanya hidup batin. Maksud pengajaran dan pendidikan berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagian dari persatuan rakyat. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang berfokus pada metode dan teknik untuk menyampaikan materi pembelajaran, sementara pendidikan mencakup visi yang lebih besar tentang tujuan dan dampak pembelajaran tersebut dalam kehidupan siswa dan masyarakat. Sebelum saya mengenal pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya lakukan tentang murid dan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran hanya mentransfer ilmu saja, pembelajaran berpusat pada guru, kemudian pembelajaran hanya menilai dari sisi kognitifnya saja. Saya juga melakukan pembelajaran di dalam kelas jika nilai murid sudah KKM atau sudah memenuhi batas ketuntasan minimal, maka pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Murid ketika belajar mengajar efektif hanya di dalam kelas. Kemudian, sebelum saya melakukan mempelajari modul 1.1 ini juga, dalam pembelajaran tidak melakukan evaluasi, siswa memberikan materi tanpa mengetahui siswa yang sudah paham atau belum paham. Namun, pola pikir saya berubah setelah saya mengetahui pemikiran-pemikiran yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa saya menyadari sepenuh hati pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Pembelajaran yang seharusnya adalah menyeluruh. Aspeknya tidak hanya kognitif, melainkan ada psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya yang harus sama-sama diterapkan di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Kemudian, hal yang berubah lainnya adalah saya mengetahui bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, murid memiliki kebebasan untuk bereksplorasi, mengemukakan ide atau gagasan, dan guru itu dapat menuntun murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru juga bisa sebagai fasilitator pembelajaran, yakni guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendorong murid untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ini bisa melibatkan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau eksperimen langsung yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Hal lainnya yang berubah di dalam kelas saya adalah saya sebagai pembelajar melakukan kegiatan evaluasi dan refleksi setiap pembelajaran agar dapat mengetahui karakteristik setiap murid, bahwa setiap murid itu unik dan berbeda dalam memahami setiap materi pembelajaran di kelas. Kemudian, hal yang segera saya terapkan di kelas agar lebih baiknya lagi, agar tetap mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student center. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Hal yang saya terapkan lainnya yaitu ciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendukung untuk belajar. Guru harus memberikan apresiasi atas usaha dan prestasi setiap murid. Komunikasi secara terbuka dengan orang tua agar dapat mendukung pembelajaran di rumah.
Kemudian, menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran, memfasilitasi akses sumber daya yang lebih luas tentunya, serta mengembangkan keterampilan digital bagi siswa di SMKS Al-Falah Pemalang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.